Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan Qawaid Lughah Al-Arabiyah pada kitab Al-Muyassar jilid kedua. Dan insya Allah pada malam ini kita akan meneruskan kembali pembahasan pada isim ya, atau nomina di dalam bahasa Arab adalah isim. Nah, kemarin kita sudah mulai membahas mengenai isim yang lazim atau wajib untuk di mabni, dan ada juga yang tidak selamanya mabni. Terkadang bisa mu'rob dan bisa mabni ya. Nah, di sini kembali sedikit kita mengulas yang kemarin pada halaman berapa ini? Sebentar kita lihat dulu. Yang ada kitabnya boleh dibuka ya. Halaman berapa sebentar ini? Halaman 35 ya, kalau tidak salah itu 35, betul. Nah, di sini al-asmaul mabniyat kita sedikit mengulas sekilas ya. Al-asmaul mabniyat, isim-isim yang mabni. Itu ingat kemarin itu ada dua jenis ya isim yang mabni itu. Yang pertama naumun yulazimul bina'a, adalah macam yang mabninya itu atau tetapnya itu wajib atau terus menerus atau tetap ya. Jadi dia tidak berubah-ubah dan hanya bentuknya mempunyai satu bentuk, yaitu bentuk bina atau mabni saja, atau bentuk tetap harokat akhir atau huruf akhirnya. Karena ingat bahwa mabni itu dia itu terkadang seperti ini juga ada dua jenis. Ada yang mabninya wajib, ada juga yang mabninya tidak wajib. Dan yang kedua adalah nau'un yubna fi ba'dil ahwal. Nah, ini yang tidak wajib ya. Adalah isim yang jenis mabninya itu fi ba'dil ahwal, hanya pada beberapa hal tertentu. Nah, baik, kita masuki kepada detailnya. Yang kemarin kita sudah masuk kepada beberapa jenis al-mulazim lil bina minal ismi, udah kita bahas kemarin, adalah isim-isim yang mabninya itu lazim ya, atau tetap. Jadi dimanapun dia berada tidak bisa mu'rob. Nah, di sini yang pertama adalah ad-domair. Ad-domair itu apa? Kata ganti orang ya, atau pronomina, yaitu ana, anta, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu domir yang mana tidak bisa berubah. Kalau sudah anta ya tetap anta, tidak bisa menjadi anti, karena anti khusus untuk perempuan. Tidak bisa menjadi antu, atau harokatnya berubah lainnya tidak bisa. Itu mulazim atau hanya satu bentuk saja. Yang kedua isim isyarah, begitu juga seperti hada, hadhihi, haulai, itu ya yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita masuk pada halaman selanjutnya, yaitu tadi 1, 2, sekarang yang 3 asmaul mausul. Nah, ini juga tidak bisa berubah ya. Asmaul mausul itu alladzi, allati, alladzina, tetap saja dengan alladzina, yaitu di patah akhir. Kemudian yang keempat isim syarat. Oh ya, apa itu isim mausul? Kemarin sudah kita bahas. Isim mausul itu kata sambung yang mempunyai makna yang ya, alladzi, yang. Kemudian yang keempat asmaus syarti, isim syarat. Isim syarat itu adalah kata syarat. Man, siapa saja. Ma, apa saja. Aina, di mana saja. Itu dimanapun berada. Man tetap dengan sukun. Ma juga dengan sukun. Aina yang akhirannya nunnya itu dengan fathah, dimanapun dia berada tetap dengan fathah harokat akhirnya. Itu yang disebut dengan mabninya isim syarat. Yang kelima asmaul istifham. Asmaul istifham itu adalah isim atau kata tanya, seperti ma, apa, man, siapa, mata, kapan. Nah, untuk ma, man, mata, harokat akhirnya tetap tidak berubah, semuanya sama seperti yang dibacakan. Man dengan harokat sukun ya tetap sukun dimanapun. Kemudian yang keenam asmaul kinayah. Asmaul kinayah itu adalah kata yang samar dan mencakup, seperti kada, demikianlah, kaita, demikianlah, zaita,
demikianlah. Nah, ini semuanya maknanya demikian ya, tetapi penggunaannya berbeda. Kita bahas nanti di halaman selanjutnya mengenai apa itu isim kinayah. Jadi untuk kaita, daita, dimanapun mereka berada, kata-kata ini tidak menjadi kaitu ataupun tidak menjadi kaiti. Tidak ada perubahan untuk isim mabni yang lazim pada satu bentuk ini ya. Nah, kemudian yang ketujuh, asmaul af'al. Isim fi'il. Seperti hayhata artinya jauh, soh diam, uffin adalah is atau itu ya, atau kata-kata apa namanya yang mengekspresikan kekesalan, itu uffin. Nah, ini isim fi'il, bukan isim dan juga bukan fi'il. Ini kategorinya makanya masuk di tengah-tengah. Dia itu masuk isim fi'il. Suatu fi'il tapi tidak mempunyai bentuk fi'il disebut isim, dia tidak mempunyai bentuk isim secara sempurna juga ya. Makanya dia hanya masuk kategori di tengah-tengah, yaitu isim fi'il, tetapi maknanya makna fi'il, hanya tidak mempunyai bentuk fi'il. Kemudian yang kedelapan, asma'us sawut. Nah, atau al asmaul aswat, yaitu isim-isim mengenai suara, baik suara makhluk yang berakal atau makhluk yang tidak berakal. Hala ini suara dari unta ya. Dan kah itu batuk, dan suara-suara seperti batu terjatuh atau pintu diketuk. Nah, itu sebutnya asmaus saut, nama-nama dari bunyi seperti door kalau di kita, dan apa ya, kalau di Sunda itu ada beledag, ada beledug, kemudian kecemplung mungkin ya kalau di Sunda. Nah, dan kata-kata atau kata suara ya, itu sebutnya asmaus saut, tapi masuk kategorinya isim. Itu kata benda ya, dimasuki kategori naumina ya sebetulnya. Oh ya, sedikit pengetahuan juga bahwa isim itu bukan kata benda secara hakikat, tetapi nomina itu adalah suatu kata yang tidak disertai waktu. Sebetulnya bukan kata benda, karena tidak hanya benda saja ya untuk isim itu. Karena terkadang kata yang abstrak pun isim, seperti kemerdekaan kan bukan kata benda, tetapi istilah di Indonesia sering dimaknai atau pemahaman itu kata benda, padahal sebetulnya kalau kita mau sedikit lebih tepat, itu yang disebut isim itu nomina, bukan kata benda ya secara tepat gitu ya, nomina. Tetapi kalaupun kita menyebutkan kata benda, sebetulnya tidak ada salahnya kalau pemahamannya kepada nomina gitu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian selain asmaul aswat, yang kesembilan adalah ba'duz zuruf, sebagian daripada zorof atau kata keterangan waktu, yaitu haisu, qotun, iwadun. Nah, seperti haisu, dia ini mabni itu maksudnya tetap, harokat akhir su-nya itu tuh su dengan domah dimanapun dia berada. Qotun, dia mabni kepada domaten, tetap saja dimanapun dia kepada domaten. Iwadun, dimanapun berada dia juga kepada domaten ya. Di tanwin itu mabninya kepada tanwin. Haisu dimanapun, qotun saja, iwadun pengganti, artinya itu zorof ya, kata keterangan. Nah, kemudian ini sedikit yang lebih unik adalah malayulazimul bina minal asma, adalah yang tidak mesti atau tidak tetap mabninya itu daripada isim-isim apa saja. Nah, di sini minaz zuruf, salah satunya adalah dari zorof. Apa itu zorof? Zorof itu keterangan waktu atau tempat. Malayulazimul bina'a, yang tidak tetap binanya itu. Bina itu maksudnya harokat akhir yang tetapnya itu ya, tidak tetap seperti itu atau tidak wajib. Fahuwa yubna fi ba'dil ahwal, tetapi mabninya atau tetapnya harokat akhir itu hanya pada sebagian keadaan saja. Wa uriba fi ba'din, dan di'irobkan pada sebagian. Apa maksud di'irobkan? Dan dirubah-rubah pada sebagian keadaan. Nah, di sini contoh-contohnya qobla, ba'da boleh menjadi min qobli, min qoblu, ba'da juga begitu, dan yang lain-lainnya itu apa ya, yang tidak wajib, tapi dia terkadang mabni, terkadang menjadi mu'rob pada sebagian keadaan. Nah, kemudian
fama kuti'a anil idofati yubna ala dhammi. Nah, ini juga catatan kedua, fama kuti'a anil idofati yubna ala dhammi. Dan yang idofatnya dibuang di mabni kepada domah. Maksudnya dari kata-kata yang di atas ini, qobla, ba'da, duna, awwala, al-jihad, situ. Apa al-jihad asitu? Yaitu arah yang 6, seperti amama depan, kholfa belakang, yamina sebelah kanan, shimala sebelah kiri, fauqo atas, tahta bawah. Itu al-jihad asitu, arah yang 6, bukan arah mata angin ya. Ini arah yang 6. Kemudian nah, ini kata-kata qobla sampai arah yang 6 ini apabila diputuskan idofatnya, mungkin ada yang masih bingung apa itu idofat. Idofat itu penggabungan kata ya, salah satunya penggabungan kata seperti qoblahu, min qoblihi. Nah, ada qobla disambung dengan kata yang lain, itu idofat. Ba'da disambung kata yang lain, itu idofat. Ba'dahu atau ba'da dzalika, ba'da haula'i, ba'da tilka, ba'da hadhihi. Nah, pokoknya setiap qobla disambung dengan kata yang lain secara langsung itu adalah idofat. Begitu juga ba'da dan kata yang selain itu apabila dipangkas si idofatnya itu, yaitu seperti qoblahu misalkan, atau min qoblihi. Nah, dipangkas huruf akhirnya hi-nya itu, atau mudhof ilaihnya itu dipangkas, atau seperti mim ba'dihi, hi-nya itu dipangkas, atau mim ba'dihim, mim ba'didzalika, dalikanya dipangkas. Nah, mudhof ilaihnya dipangkas, pamakuti'a jadinya tadi. Apabila dipangkas atau dipotong mudhof ilaihnya, makanya jadi mabni kepada dhammah. Asalnya min qoblihim atau min qoblidzalika, buang akhir katanya itu menjadinya min qoblu. Itu. Jadi dia harus mabni kepada dhammah. Walaupun ada min, yaitu huruf yang menjarkan sebelumnya, dia harus mabni kepada dhammah. Kenapa? Karena dia dibuang idofatnya sehingga tidak min qoblihi lagi, tetapi min qoblu. Nah, ketika dibuang ya. Begitu juga ba'du, mim ba'du. Nah, begitu ya. Itu tanda bahwa setelahnya itu ada yang dibuang. Nah, begitu juga untuk min duna. Kemarin saya teliti lagi di dalam beberapa kitab bahwa min duna ini ketika dibuang ternyata menjadi min dunu. Walaupun min awwalu. Nah, dan begitu juga arah yang 5, misalkan fauqo min fauqu. Nah, begitu. Jadi dia dhammah mabninya ketika mudhof ilaihnya dibuang ya. Kemarin kita masih ada sedikit kebingungan mengenai duna. Ternyata duna dia juga mabni kepada dhammah ya. Dan dibacanya pun dunu. Min dunu. Asalnya min duni dzalika. Nah, ketika dzalikanya dibuang, diringkas, dalam maksud diringkas atau kata akhirnya itu dibuang karena diringkas, maka duna atau min dunihi atau min duni dzalika ketika kata akhirnya dibuang menjadi min dunu. Nah, itu ya, karena kembali kepada kaidah dasar. Jadi famakutia anil idofah yubna ala dom. Ketika idofatnya dibuang atau dipotong, yubna ala domi, maka dia harus mabni kepada dhammah dan tidak mu'rob ya apabila mudhof ilaih dibuang. Kemudian contohnya ya isitu lillahil amru min qablu wa min ba'du. Asalnya min qablihi wa min ba'dihi asalnya, karena ada mudhof ilaih yang dibuang, seharusnya dikarenakan ada huruf jar di sini, maka karena mudhof ilaihnya dibuang mabni kepada dhammah. Kemudian kita masuk lagi wa ma udipa minha lafzon a'rib, dan apabila idofatnya dikembalikan lagi, a'rib harus dimu'robkan kembali. Asalnya min qablu, misalkan saya mau disambungkan saja dengan kata yang akhirnya maksudnya diidofatkan kembali, maka qablu wajib berubah menjadi min qablihi lagi atau min qabli dzalika. Atau ba'du juga begitu, dia wajib dikembalikan lagi ketika mudhof ilaihnya atau kata sambungan yang dibuang itu dikembalikan lagi. Asalnya mim ba'du,
mau dikembalikan lagi kata yang setelah kita buang jadi mim ba'di dzalika, jadi mim ba'di. Nah, itu jadi mu'rob. Mu'rob itu apa? Mengikuti faktor perubah sebelumnya. Dikarenakan ba'du ada faktor perubah min, dan dia juga ada idofatnya, berubah kembali menjadi mim ba'dihim atau mim ba'di dzalika atau mim ba'diha, tergantung domir setelahnya. Kita masuk lagi ke halaman selanjutnya. Di sini masih ada contoh ya, jitu qoblaka. Ini jitu qoblaka, kalaupun dibuang jadi apa? Jitu qablu. Nah, jitu qoblu, saya telah datang sebelum Anda. Qoblaka. Tetapi andanya tidak mau saya sebutkan karena sudah mafhum atau difaham. Jitu qoblu. Kemudian jalastu amamaka, coba bikin menjadi dibuang jorob jorobnya, maksudnya mudhof ilaihnya jadi Jalastu amamu. nah jalastu amamu, kalau memang mudhof ilaihnya dibuang jadi dia mabni kepada dhamma. Asalnya jalastu amamaka, saya telah duduk amamaka, di depan Anda. Begitupun apabila kita menyebutkan jalastu amamu, nah itu yang dimaksud Anda juga, saya telah duduk di depan Anda. Kalau di dalam terjemahan tetap saja maknanya sesuai yang kita pahami. Siapa ini yang dimaksud Anda, berarti saya telah duduk di depan Anda, walaupun jalastu amamu. Kalau terjemahan itu harus sesuai dengan terjemahan Indonesia, jangan ikut-ikutan kepada teks Arabnya ya, karena terjemahan tetap harus disesuaikan dengan pemahaman orang Indonesianya gitu. Jangan mentang-mentang ini amamu gak ada mudhof ilaihnya, ya enggak juga. Justru ini hanya perbedaan kekhususan dari sintaksis Arab. Jadi jangan menyambung-nyambungkan antara gramatika Arab dengan gramatika Indonesia. Setiap gramatika itu mempunyai khasnya masing-masing. Jadi jangan mengkonversi ya kalau gramatika, tetapi yang dikonversi itu makna, mengkonversi dan mencari padanan. Kalau penerjemahan itu mencari padanan. Kalau sekiranya padanannya ini di dalam Indonesia masuk kepada gramatika yang mana, tidak wajib sama ya. Gramatika di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab enggak wajib sama. Justru bukan gramatika yang kita kejar, tetapi maknanya. Kalau di dalam Indonesia begini, di dalam bahasa Arab ini nanti akhirnya di dalam bahasa Arab jadi apa, di Indonesia jadi apa. Nah, akan jauh berbeda kalau gramatika. Nggak bisa ya, gramatika itu nggak bisa dikejar. Yang bisa dikejar itu makna. Di dalam penerjemahan pun begitu ya, karena gramatika akan sangat jauh berbeda, dan terkadang ada gramatika yang di bahasa lain tidak ada. Nah, itu masalahnya. Gramatika itu nggak bisa disamain, tetapi kalau makna itu pasti setidaknya masih bisa dikejar walaupun dengan gramatika yang berbeda ya. Sehingga kalau di dalam penerjemahan Al-Quran pun nanti setiap orang dan setiap penerjemah tergantung ilmunya masing-masing, cara penerjemahannya pun tidak akan pernah ada yang sama. Itu karena setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri dan gramatika penuturan atau ibaroh itu ungkapan yang gaya khas dia gitu. Jadi sebetulnya untuk gramatika itu pilihan ya. Yang penting tidak menyalahi dari makna atau tidak lari dari makna yang dimaksud ya. Kalau menggunakan gaya bahasa itu bebas ya di dalam penerjemahan. Nah, itu sedikit tambahan mengenai ilmu penerjemahan saja ya. Kemudian, nah di sini wayul haku bihadhihi dzurub hasbu. Nah, dan masuk kepada kategori yang seperti ini juga adalah zorob, masuk kategori dianggap zorob ya, bukan zorob beneran, yaitu kata hasbu. Hasbu itu apa? Cukup. Ingda qat'ihi, ketika dibuangnya akhirnya seperti tadi, jitu qoblaka menjadi jitu qoblu. Nah, kata hasbu ini juga ini boleh dianggap demikian di dalam gramatikanya, walaupun dia secara makna ini bukan zorob ya. Untuk hasbu ini dia bukan zorob. Nah, tetapi hasbu ini kata yang khusus aja, mulhaq dengan zorob atau dianggap zorob, sehingga dia di sini ada contoh nggak? Hada hasbu, ini cukup bagiku. Ae maksudnya hasbi, nah, maksudnya itu hasbi, sehingga suka ada kata dalam kitab-kitab
sering kita baca ya kalau dalam kitab-kitab gundul. Fahasbu. Fahasbu ini maknanya saja atau pakot ya, atau cukup sekian gitu. Bisa diterjemahkan cukup sekian. Fahasbu. Ini maksudnya hasbi, cukuplah dari saya, atau bimana yakfi, ini cukuplah bagi saya. Nah, itu ya makna-makna yang serupanya hasbi atau yakfi. Ini asalnya hasbi, tapi iya-nya itu dibuang, maksudnya kata yang disandingkannya itu dibuang, maka menjadi mabni kepada domah, seperti tadi koblaka jadi koblu, hasbi atau hasbuna menjadi hasbu saja, atau min hasbina menjadi min hasbu saja, itu boleh. Ini juga kata khusus ya untuk hasbu. Begitu juga satu lagi kata, yaitu goiru. Goiru juga boleh ya, dianggap yang mulhak zorob. Ingat, goiru juga asalnya min goirihi. Misalkan kita hi-nya mau dibuang atau min goiri dzalika, kita boleh menyebutkan min goiru. Nah, tidak salah, min goiru, karena dia sebutnya mulhak zorob, yaitu ketika mudhof ilaihnya dibuang maka mabni kepada dhammah. Oke, kita lanjut. Dan selain tadi kan ini yang tidak wajib, maksudnya terkadang dia mabni dan terkadang dia mu'rob. Nah, yang kedua ad-dhamair wa anwa'uhu. Nah, di sini ini sebentar. Masuk kemana ya? Oh iya, enggak. Maaf. Tadi itu pembahasan mengenai yang di atas, itu pembahasan mengenai yang tidak wajib zorob. Nah, di sini baru kita masuk kepada detail yang atas yang tadi. Nah, ini, maaf. Coba dilihat di bawah. Sebentar ini yang ini yang wajib. Oh iya, sebentar ini loncat. Ininya loncat. Nah, ini. Asmaul mabni. Nah, ini ya. Jadi ini adalah penjelasan mengenai yang lazim bina. Ingat, tadi ada 7 ya. Ada domir, ada isim isyarah. Nah, itu ya. Nah, sekarang detailnya nih. Jadi yang tidak lazim mabni itu hanya tadi. Itu yang perlu diingatnya. Kalau yang tadi mah gak usah diingat, terlalu panjang karena ada 9 ya. Nah, di sini yang perlu diingatnya adalah tadi, yaitu sebagian zorob, yaitu dan mulhak zorob. Mulhak zorob hanya ada 2, ada fahasbu dan goiru. Nah, ini yang wajib zorob. Kita lanjutkan kepada yang wajib zorob, yaitu ad-dhamair wa anwa'uhu. Nah, ini yang wajib zorob, yang wajib di mabni. Yang pertama dhamair wa anwa'uhu, yaitu domir dan macam-macamnya nih. Domir, ad-dhamiru wa mayukna bihi anil mutakallim awil muhatab awil ghaib. Ini mah definisi ya, mungkin mudah-mudahan sudah paham ya. Domir itu mayukna, apa-apa atau kata yang dibuat panggilan dengannya, anil mutakallim dari pembicara, awil muhatab atau yang diajak bicara, awil ghaib atau yang dibicarakan. Ini maksudnya definisi pronomina atau kata ganti orang ya. Mutakalim itu kata ganti orang pembicara atau orang pertama. Mukhotob itu orang kedua, maksudnya orang yang diajak bicara. Gaib orang ketiga, baik tunggal, orang ketiga tunggal atau orang ketiga jamak. Di antara semua ini juga ya, ada tunggal, ada jamak kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Arab itu selain ada tunggal, ada jamak, ada 2 juga, yaitu musanna, yaitu ana, anta dan sebagainya. Begitu juga seperti domir-domir, bariz dan mustatir, itu pun semuanya mabni ya, dan wajib mabninya. Seperti kata tu, nah tu-nya ini adalah domir, tabta, ta-nya ini adalah domir, ti-nya itu adalah domir dan tidak berubah kalau yang ini. Jadi ini tidak akan terlalu sulit menghafalnya ya. Kalau untuk yang tidak wajib mabni itu hanya zorob dan mulhak zorob. Selain itu semuanya wajib mabni itu ya, tidak berubah. Kemudian wahwa ala anwa'in munfasilin, muttasilin, barizin, mustatir. Nah, kalau itu jenis-jenisnya. Domir itu ada munfasil, yaitu yang berpisah. Domir munfasil itu seperti huwa, huma, hum, itu mah domir terpisah ya. Begitu juga iyahu, itu domir terpisah. Kalau muttasil itu, nah seperti ini katabtu, dalam tulisannya pun kelihatan dia
menyambung ya, muttasil itu. Munfasil terpisah. Bariz itu kelihatan. Kelihatan domirnya ada, yaitu seperti ana, anta, huwa itu bariz. Begitu juga katabtu, katabta itu bariz. Maksudnya kelihatan penggantinya. Kalaupun dia bukan domir asli tapi domir pengganti. Dan mustatir itu yang tidak kelihatan seperti dalam kata ba atau pa'ala pada domir huwa ya, itu jarang kelihatan, nggak ada. Itu sebutnya mustatir dan memang nggak ada itu. Kemudian wa kulluha mabniyatun, untuk semua domir atau kata ganti orang itu semuanya mabni. Wa qad taqaddama tafsiluha, dan sungguh telah didahulukan atau setelah kita lewati tafsiluha perinciannya. Jadi ini nggak perlu dirincikan secara detail ya. Kemudian asmaul isyarah itu isim atau kata tunjuk. Ini sudah kita bahas juga ya mengenai isim isyarah itu. Ada isim isyarah apa? Masih ingat kemarin? Qarib. Lil qarib, hadza, hadhihi. Lil terus yang tengah-tengah? Lil mutawasit. Mutawasit. Apa? Lil mutawasit itu? Yang tengah-tengah. Ada kap-kapan. Apa coba? Daka, Zaka, tika. Nah, itu yang ada kap-kapannya. Daka, tika itu sedang, tidak jauh, tidak dekat. Yang jauh? lil qarib. Ya, lil ba'id kalau yang jauh. Lil ba'id itu dalika dan tilka, yaitu untuk yang jauh. Kemudian kita lanjut lagi. Itu isyarah. Nah, ini ya tadi hadza, hadhi, dalika. Nah, itu. Nah, ini marotibnya lil qarib, lil mutawasit, lil ba'id udah kita ya tadi. Kemudian nah ini tanbih, catatan. Jadi untuk daka, dalika itu masuk mabninya lazim. Itu mabninya tetap. Dia itu wajib di kapanpun dia berada, dimanapun dia berada. Daka, nah dia mabni kepada apa coba? Zaka sukun San. Pada sukun, betul. Karena da-nya itu yang apa namanya? Yang menjadi isim isyarahnya ya. Ka-nya itu bukan isim isyarah sebetulnya. Betul sekali. Jadi ka itu bukan isim isyarah. Nah, kalau hada baru da-nya itu hada, da itu isim isyarah dengan sukun. Hadhihi, nah dhihi itu mabni kepada apa? Hadhihi. Dihi kasroh. Kasroh kalau dhihi, karena lihat da dhih. Nah, kalau ka-nya itu dia itu ka lil mukhatab ya. Ka-nya itu bukan sebagai isim isyarah. Nah, di sini tanbihnya itu udah kita jelaskan juga dahulu, yaitu haknya itu adalah hak li tanbih ya. Pada hadhihi biasanya hak hanya digunakan pada lil qarib saja. Sehingga asalnya da menjadi hada, dhihi menjadi ha dhihi, tihi menjadi hatihi. Nah, huna, kecuali huna itu boleh menggunakan hak juga menjadi ha huna. Nah, ini penggunaan hak litanbih. Ingat, litanbih itu apa? Untuk peringatan supaya kita didengar. Nah, yaitu meminta perhatian lebih dari pendengar ya, itu untuk litanbih. Jadi itu bukan termasuk huruf isim isyarahnya, tidak. Baik, kita lanjut lagi, itu marotibnya sudah. Nah, asmaul mausul, isim mausul atau kata sambung atau conjunction ya, kalau tidak salah ya dalam bahasa Indonesianya conjunction, kata sambung ya. Al ismul mausul huwa ma yadullu ala muayyanin. Nah, isim mausul adalah yang menunjukkan kepada yang ditentukan biwasitoti jumlatin. Muayyanin biwasitoti jumlatin tudgaru ba'dahu, dengan perantaraan terhadap jumlah yang disebutkan setelahnya. Waktu sama hadhil jumlah silah mausul, dan jumlah yang dimaksud tersebut disebutnya, istilahnya di sini ada, yaitu silah mausul. Silah mausul, yaitu silah itu hubungan, mausul yang dihubungkan. Ini mah hanya istilah ya. Silah mausul, hubungan yang dihubungkan. Nah, nanti kita biar tidak bingung ada contoh di bawah. Wal asmaul mausulah kismani, dan isim-isim mausul atau kata hubung atau kata sambung ada dua jenis. Ada khosoh, ada mustarokah. Nah, kalau khosoh, nah di sini al mausul al khos. Nah, ini kalau ini khos ya, khusus. Aladani. Nah, di sini coba lihat ada perubahan sedikit mengenai aladani, boleh menjadi aladaini. Alatani boleh menjadi
apa? Al-Taini. Allataini. Nah, untuk alladani dan alladaini dia jangan dimasukkan kategori mabni. Tidak ya. Yang menjadi kategori mabni hanya alladzi, alladina, allati, allati, allawati, itu saja. Jadi untuk isim mausul yang musanna yang menunjukkan kepada dua itu mu'rob. Kan kita di sini sedang membahas mengenai mabni yang wajib. Maka isim yang mabni yang wajib itu yang mufrad dan yang jamaknya saja untuk isim mausul. Ketika isim mausul musanna, maka dia mu'rob, tidak menjadi mabni. Alladzi yaitu dia mabni. Tetapi alladani menjadi alladaini, nah ini kekhususan. Untuk yang musanna tidak dimasukkan kategori mabni. Dia masuk kategori mu'rob karena berubah dari alladani menjadi alladaini. Begitu juga allatani, dia berubah ketika mansub dan ketika majrur menjadi al-latain. Kalau allati, allawati dan alladzina dia itu dia mabni kepada sukun. Itu untuk muannas ya, khusus isim mausul tersebut. Nah, di sini ada contohnya penggunaan isim mausul. Khasirul ladzi kafar, khasirul ladzani kafaro, khasirul ladzina kafaru. Nah, di sini apa namanya, kalau untuk alladzani itu jangan dimasukin kategori mabni, dia hanya mu'rob. Tetapi kalau khosirul ladzi kafaro, nah itu walaupun dia jadi fa'il mabniun ala apa, mabninya ini ala sukun fi mahali. Nah jadinya kalau di mu'rob atau di i'robkannya fi mahali robin fa'ilun. Begitu juga khosirul ladzina kafaru, alladzina kafaru, alladzina di sini pun dia mabni kepada fathah. Fi mahalli dalam keadaan apa? Robin sebagai fa'il. Iya, jadi nah itu kecuali khosirul ladzani. Nah, kalau alladzani di sini ismun mausul fa'ilun. Nah, wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi apa? Al-alif li'annahu min musanna, begitu. Jadi kalau yang alladzani ini beda i'rabnya. Kalau yang atas dan yang bawah itu mabniun ala sukun yang atas, yang bawah mabniun ala fathi. Kalau alladzani ini mah jangan dipakai mabniun alanya, tetapi dia itu ismun mausul wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi, begitu ya. Al-fathah li'annahu min musanna. Begitu juga al-latani, dia itu mu'rob. Nah, kemudian ada kekhususan. Kalau ini kekhususannya apa sih al-mausul al-khos ini? Biasa digunakan untuk akil, yaitu makhluk yang berakal ya. Untuk alladzi, allati, allatani itu untuk makhluk yang berakal. Kemudian kalau di bawah ini apa? Al-mausul al-mustarokah. Nah, yaitu isim mausul yang dwi fungsi ya, atau multifungsi, mustarokah ya, maksudnya dia bisa ke sana ke sini ya, ke sana kemari. Al asma ul mausula al mustarokah. Nah, isim mausul mustarokah itu allati takunu bilafzin wahidin, yang lafaznya tetap satu ya, baik jamak pun tetap saja begitu, baik mufrad baik musanna. Jadi tidak ada alladzi, alladani, alladzina atau alladzaini, enggak ada. Tetapi dia itu mustarok. Nah, isim mausul mustarok itu begitu juga ya terhadap mudzakkar muannasnya. Tadi kan terhadap bilangan ya. Baik bilangan mufrad musanna jamak, baik mudzakkar muannas. Nah, di sini mustarok. Boleh gunakan satu bentuk ini apapun bilangannya, apapun apa namanya gendernya. Baik muannas atau mudzakkar, apa saja. Man salah satunya. Man itu apa artinya? Siapa saja. Ma apa artinya? Apa saja. Da apa? At ini. Da. Ini. Iya. Atau ya ayu. Mana saja. Du. Nah, ini jadi yang ini semua tidak mempunyai gender dan tidak mempunyai bilangan ya. Man, madza, ayu, du itu
mau berapa saja bebas, silahkan gunakan kata itu pada kata apapun, tidak membutuhkan kalau bahasa Arab kan pada umumnya menggunakan keselarasan kata ya, dan keselarasan makna. Khusus untuk yang kata ini sebutnya mustarok. Mustarok itu dia bisa digunakan pada kata yang mana saja. Nah, kalau orang Indonesia kata-katanya semuanya mustarok. Seperti makan ya makan, untuk perempuan makan ya makan, untuk 2 orang ya makan, untuk 1 orang laki-laki perempuan ya makan. Nah, itu sebutnya kata mustarok. Terlalu banyak mustaroknya di Indonesia ini. Tetapi kalau Arab itu ada sebagian ya, justru mustaroknya hanya sedikit. Kebanyakan itu keselarasan kata. Kalau musana ke musana, jamak ke jamak lagi, kalau mufrad ke mufrad lagi. Kalau di Arab itu ya ada keselarasan kata. Baik, kita lanjut. Itu isim mustarok, isim mausul mustarok. Kita masuk ke bawah sebentar, ini mouse-nya kok nggak mau gerak. Oke. Nah, di sini al-amsilah contoh. Najaha man ijtahada. Nah, di sini apa terjemahnya najaha? Sukses. Man ijtahada. Orang yang telah bersungguh-sungguh. Itu berapa orang? Laki-laki 1. yang telah bersungguh-sungguh ya. Berarti yang dimaksud adalah laki-laki ya, untuk najaha ini ya. Najaha man ijtahada. Kalau untuk perempuan apa? Kira-kira kalau mufradnya? Najahat. Man ijtahadat. Berarti ya kalau untuk perempuan. Berarti dia yang dimaksud perempuan. Tapi kalau di sini memang biasanya kalau untuk najaha ke yang lebih umum, gunakanlah bentuk mudzakkar. Dia itu akan mencakup lebih umum. Najaha man ijtahada. Walaupun nanti dia pun akan mencakup juga ke muannas. Tetapi apabila kita menggunakan yang najahat man ijtahadat, untuk laki-laki tidak termasuk gitu. Jadi sedikit ada kekhususan kalau kita mau membuat sebuah keumuman kata dalam bahasa Arab itu gunakan kata mudzakkar, najaha man ijtahada, berarti dia lebih umum untuk najaha man ijtahada. Kecuali kalau kita menggunakannya najahat man ijtahadat, itu sedikit lebih khos. Khosnya itu apa? Berarti hanya perempuan saja. Itu. Jadi itu am dan khos ya. Am dan khos. Untuk am itu gunakan kata yang mudzakkar. Kemudian kalau ini mah udah khos ya, untuk najahaman ijtahada, najahaman ijtahadu ini beda lagi karena dia mempunyai makna 2. Yang ketiga mempunyai makna jamak. Najaha man ijtahada, ini walaupun dia untuk musanna 2 orang, gunakan juga man, boleh ya. Ini contohnya man ijtahadu, gunakan kata man juga. Nah, kemudian itu contoh-contoh penggunaan. Nah ya, selain menggunakan, kalau kita mau untuk perempuan ada kaidah yang lain, yaitu jaiz, boleh menggunakan fi'il yang berbeda. Boleh menggunakan fi'il yang berbeda ketika si fa'ilnya fa'ilnya dipisah. Nah, di sini jadi ini bukan bukan keharusan ya, tetapi jaza, boleh. Ketika terpisah dia menggunakan fi'il dengan bentuk mudzakkar dan fa'ilnya bentuk muannas. Di sini ada contohnya. Najaha man ijtahadat. Nah, kalau tadi kan najahat man ijtahadat, itu boleh kalau kita menggunakan versi yang pertama. Dan juga ada kaidah lain, ingat nanti, bahwa ketika suatu fi'il terpisah dari fi'il terpisah dari fa'ilnya, man ijtahadat. Nah, di sini ada fi'ilnya ya, dan nanti karena man ini kan tidak jelas najaha. Nah, di sini maka ijtahadat di sini dia menjadi kembali ke bentuk awal ya, ijtahadat ke bentuk perempuannya, karena dia sebagai representasi dari yang dimaksud. Yang dimaksudnya itu adalah hiya di sini. Ijtahadat domirnya siapa? Hiya. Ijtahadata domirnya
Domirnya huma. Ijtahadna domirnya Hunna. hunna. Nah, di sini boleh yang menggunakan versi yang seperti ini ataupun menggunakan versi najahat man ijtahadat, najahata man ijtahadata, najahna man ijtahadna. Ini masuk kepada kategori pembolehan. Jadi tidak wajib seperti ini ya, karena itu sebagai opsional, dan ada versi-versi yang dibolehkan juga yang lain. Oke, itu ya, mudah-mudahan paham yang itu. Kita masuk kepada, jadi untuk man ya, ini garis bawah itu mannya itu dia sebagai isim mabni dimanapun berada tetap saja man itu dengan sukunnya itu yang lazim. Kemudian yang kedua yang lazim untuk mabninya itu isim syarat. Isim syarat ini apa saja, yaitu kalau di dalam bahasa Indonesia syarat juga ya, isim untuk memberikan prasyarat ya. Nah, di sini ma apapun. Nah, isim syarat itu ma ismun mubhamun li ghairil akil, yaitu isim yang mubham, yang tidak jelas, maksudnya mencakup hal yang tidak jelas, li ghairil akil, untuk hal yang tidak mempunyai akal atau untuk makhluk yang tidak mempunyai akal. Bisa benda ya, bisa jamadat atau hewan atau tumbuhan. Pokoknya ma itu bisa digunakan. Contoh, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu, dan apapun. Nah, sehingga kan terjemahannya apapun. Kalau apa dalam bahasa Indonesia pun bisa kita pahami itu mah benda, bukan makhluk berakal ya. Apa itu bukan. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu sedikit berbeda. Kalau apa itu justru mencakupnya kepada makhluk berakal juga. Nah, ini makanya di dalam bahasa pun nggak bisa kita menyamakan gramatika itu seperti itu. Terjemahan apa di dalam bahasa Indonesia berbeda dengan ma di dalam bahasa Arab. Kalaupun dipadan-padankan secara memaksakan, paling juga ma itu masuk kategori kepada terjemahnya apa. Sedangkan apa kalau kita gali di dalam bahasa Indonesia, apa itu ternyata berbeda dengan ma di dalam bahasa Arab. Itulah bahasa itu sebetulnya kalau mau kita paksakan betul-betul harus letter luck nggak akan bisa gitu. Ma di sini definisinya ismun mubhamun li ghairil akil. Isim mubham untuk yang tidak berakal. Nah, secara definisi pun berbeda. Sedangkan apa di dalam bahasa Indonesia itu mencakup hal yang apa saja, baik berakal ataupun tidak berakal. Nah, itu agak sulit ya kalau kita mau betul-betul 100% bahwa bahasa Arab kita pas dengan terjemahan bahasa Indonesia, itu agak mustahil. Agak sulit, paling juga makanya mendekati makna yang dimaksud kalaupun menerjemah ya, mendekati makna yang dimaksud. Dan terjemahan pasti nggak akan sempurna 100%, beneran itu, karena berbeda, bahasa itu berbeda. Ma di sini mau kita terjemahkan apa ya, emang cocok 100% kan enggak ya. Apa dalam bahasa Indonesia itu yang berakal dan tidak berakal pun masuk. Seperti apa di sana ada orang, kan orang itu berakal kan. Apa itu? Ada apa di sana? Ada orang, termasuk kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu logika bahasanya ya agak berbeda itu. Mudah-mudahan difahami ya dari sudut pandang itunya ya. Nah, di sini wa mataf'alu min khairin ya'lamullah. Nah, ini perlu diingat juga bahwa kalau apa ya, suatu landasan-landasan nahwiyah itu memang bukan nahwiyah disusun oleh orang Arab dari bahasa Arab harian sebetulnya ya. Ingat, ini perlu diingat juga. Ternyata bahasa Arab itu memang dia dibangun dari Al-Quran. Itu ya sebetulnya. Nahwiyah disusun itu bukan orang Arab menyusun nahwiyah untuk menjaga bahasa Arab mereka seperti di kita ya, bahwa kita menyusun tata bahasa Indonesia untuk orang-orang bisa berbicara bahasa formal. Tidak, ternyata tujuan nahwiyah itu adalah untuk menjaga dan melindungi makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Hanya itu ya, bukan untuk menjaga bahasa Arab. Dan pada buktinya pun begitu, bahasa Arab yang secara ucapan atau secara penggunaan tidak terlalu begitu terjaga di Arabnya sendiri. Bahkan bahasa Arabnya yang
asli yang digunakan nahwiyah dan sorof itu hampir tidak dipakai di negaranya. Hanya pada beberapa kampus-kampus dan dunia pendidikan saja ya yang menggunakan ilmu sorof dan nahwiyah penuturan kata. Tetapi justru ilmu nahwiyah dan sorof itu dikodifikasi, disusun memang untuk maksud utamanya adalah untuk menjaga makna Al-Quran agar tidak dideviasikan ya, bigoiri zi iwajin ya, tanpa bisa diputar balikan. Itu maksud dari pendirian ilmu nahwiyah dan ilmu sorof itu seperti di sini ya. Makanya ma di sini ismun mubhamun li ghairil akil, karena di dalam Al-Qur'annya pun ma sering digunakan untuk makhluk atau hal yang tidak berakal. Di sini contohnya kan dari Al-Qur'an, wa matam'alu min khairin ya alhamdulillah. Nah, ma di sini tidak akan ada di dalam Al-Qur'an ma digunakan untuk, maksudnya secara umum di dalam Al-Qur'an secara umum tidak ada digunakan untuk al-akil. Nah, sehingga ini definisinya pun begini, mubhamun li ghairil akil. Kalau man yang kedua ismun mubhamun lil akil. Man ya'mal su'an yujza bihi. Nah, di sini man ya'mal su'an yujza bihi. Berarti di sini man lil akil. Nah, begitupun di dalam definisinya dan begitupun di dalam makna dari man itu sendiri. Sehingga terjemah yang paling tepat mungkin man di kita itu siapa ya, karena mempertanyakan makhluk yang berakal atau mempertanyakan manusia itu menggunakan kata siapa ya kalau di kita. Kemudian mahma, ini man ini tetap dengan sukun ya, mahma ismun mubhamun li ghairil akil. Nah, isim mubham atau isim yang tidak jelas ya, li ghair akil. Mahma tubtin tuzhirhul ayyam. Mahma ini terjemahannya pun bisa dikatakan apapun, bisa diterjemahkan bagaimanapun. Mahma tubtin, bagaimanapun kau menyembunyikan atau hal apapun yang engkau sembunyikan, tuzhirhul ayyam, akan nampak pada suatu hari juga. Nah, itu ya untuk mahma ini. Kemudian mata, artinya apa mata? Kapan. Nah, ini isim zaman katanya, ismu zamanin tadmanu makna syarti. Nah, ini isim zaman atau keterangan waktu ya yang mengandung makna syarat. Kapanpun. Mata tadhab adhab, kapanpun kau akan pergi, aku akan pergi. Ayyana, ayyana isim zaman juga termasuknya. Tadmanu makna syarat, mengandung makna syarat. Apa contohnya itu di bawah? Nggak kelihatan. Oh, belum, di bawah contohnya. Nah, ayyana nu'minka ta'man gairuna. Nah, ayyana nu'minka ta'man gairuna. Ini isim zaman ya. Bisa diterjemahkan kapanpun. Ini karena isim zaman. Ayyana itu hampir sama juga maknanya dengan mata, itu hampir sama. Atau nanti tergantung konteksnya ya. Kemudian yang keenam aina. Nah, ini juga aina, begitu juga aina isim makan. Kalau ini isim makan yang mengandung makna syarat. Aina tanzil anzil, dimanapun atau kemanapun kau turun, aku akan turun. Anna yang ketujuh ismu makan, ini isim makan mengandung makna syarat. Anna tadhab yadhab aliyun, maka kemanapun kau pergi, aku akan pergi. Ali akan pergi bersamamu. Hai suma, dimanapun. Isim makan yang mengandung makna syarat. Hai suma tanzula tukroma, dimanapun kalian turun atau menginjakan kaki ya, maksudnya tanzula. Kalian berdua menginjakan kaki itu kroma. Kalian berdua itu dihormati atau dimuliakan. Kemudian kaifama, bagaimanapun juga. Ini juga ismun mubhamun, sejenis isim mubham tadmanu makna syarti yang mengandung makna syarat. Kaifama, bagaimana juga. Tu'amil sodikaka yu'amilka, bagaimanapun kau bersikap atau berlaku atau bukan melakukan memperlakukan teman-temanmu, yu'amilka, mereka pun akan memperlakukanmu demikian ya maksudnya.
kaifamatu amil sodiqoka yu amilka. Kemudian ayu isim mubham, ayu ini tadmanu makna syart. Ayu itu maknanya mana saja ya. Ayu kitab bin takro tastafid, kitab mana saja yang kau akan baca, tastafid tentu akan bermanfaat untuk Anda. Wa ayu min baini adawati syarat. Nah, dan ayu ini salah satu dari adat syarat. Mu'robatun bil harokatis salasati limu mana ini? Sebentar. Saya salah pencet lagi nih. Ini kemana? Ini Aina ya, ke bawah lagi. Oh ini ayu. Maaf, ini laptopnya gak biasa nih. Ayu. Ayu barusan deh ya? Biasa. Kok beda ini? Sebentar. Ini bukan. Oh ini. Ayu ismun mubhamun tadmanu makna syart. Wa ayu min baini adawati syart mu'robatun bil harokatis salasati limulazamati hal idopa ilal mufrad mislu ayyumri'in yukhdam ummatu tukhdim. Nah, kalau ayu ini dia mu'rob. Nah, khusus untuk ayu ya. Jadi ini jangan dihitung sebagai isim mabni untuk ayu ini. Dia ini mu'rob bil harokat as-salasah. Dia itu mu'robnya dengan harokat yang biasa, yaitu dengan domah, kasroh, atau dengan fathah. Mulazamatiha idofa karena dia lazim sebagai isim yang biasa diidofatkan kepada mufrad. Nah, ayu imri'in yukhdam ummatuhu tukhdimhu. Nah, di sini jadi yang ini khusus ya untuk ayu ini. Dia tidak masuk kategori mabni untuk ayu. Jadi pengecualiannya adalah yang ini nomor 10. Nah, di sini bisa jadi ayya. Nah, ayya ma tad'u. Tadi kan bisa ayu. Nah, sekarang bisa ayya ma tad'u falahu asmaul husna. Di sini ayya dia menjadi sebagai maf'ul bih yang diawalkan ya. Ayya ma tad'u falahu asmaul husna. Kemudian bi ayyi qalamin taktub aktub. Bi ayyi qalamin taktub. Maaf, ini ayya di sini ya. Bisa masuk. Nah, ini bi ayyi qalamin taktub. Nah, bi ayyi qalamin taktub aktub. Nah, di sini dengan bi ya. Bi ayyi. Nah, di sini bi. Bi ayyi ini dengan huruf jar ya. Kemudian isim istifham di sini juga masuk kategori apa? Nah, di sini ada beberapa isim istifham, coba kita lihat. Cukup, Sat. Terlalu banyak, Sat. Oh iya, terlalu banyak ya, karena masih banyak nih untuk. Alhamdulillah ini udah 45 menit lebih. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan yang ini tidak terlalu pusing. Kita sedikit-sedikit saja, mudah-mudahan. Lumayan pusing, Sat. Oke, ini harus sedikit banyak mengulang ya. Betul. Baik, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Siap, Sat. Dan jangan kapok karena ini harus terus diulang. Baik, kita tutup saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi